Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman, kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau berbagi-bagi informasi ya tentang kentang Mustafa yang aku jual dengan tin wall seperti ini teman-teman. Jadi alhamdulillah aku ada pesanan kentang Mustafa yang pesen itu minta pakainya tin wall ya, ukuran kecil karena ini mau dijadikan souvenir gitu teman-teman. Jadi souvenir untuk orang menikah gitu ya, dan alhamdulillah beliau mempercayakan souvenirnya kepada kentang Mustafa Miss NN. Jadi sembari tamu-tamu nanti dapat souvenir seperti ini juga bisa banget untuk promo-promo sekalian ya, karena di sini aku mencantumkan stiker yang ada nomor telepon aku. Nah, dari semua pesanan ini, nggak semuanya ini untuk souvenir juga ya, ini jadi ada beberapa piece yang memang aku sendiri mau jual juga sendiri ya. Jadi tin wallnya ukuran 300 mili ini aku isi dengan kentang Mustafa seberat 60 gram teman-teman ya. Kalau dijual umum secara pribadi teman-teman aku yang pada beli, aku ngejualnya dengan harga 10.000 teman-teman. Jadi itu udah cukup ya untuk kemasan tin wall yang 300 mili. Dan ini proses ngebumbuinnya teman-teman, mohon maaf masih berantakan ya, ini tuh posisi di warung. Ini video udah beberapa waktu yang lalu ya, karena belum sempat aku upload, jadi baru aku upload sekarang. Dan itu posisi kompor masih di bawah, tapi sekarang sih udah dipindah ke atas gitu ya. Dan ini penampakan di belakangnya tuh masih kosong, kebun kosong seperti ini teman-teman. Jadi enak banget ya, udaranya tuh sejuk. Kalau siang-siang tuh anginnya berhembus kencang gitu teman-teman. Dan ini sebagian pesanan udah selesai, aku bikin sebanyak 100 kilo teman-teman. Jadi 100 kilo ini jadi tin wall ini kurang lebih tuh 400 ya. Aku beli 400 piece si wadah tin wall yang untuk souvenir hajatan, dan selebihnya itu untuk prasmanan. Ini ada juga yang request untuk ukuran tin wall 2000 mili ya. Ada yang 2000 mili, ada yang 1000 mili. Pokoknya ini ada 10 piecesan gitu. Nah, ini yang 1000 mili aku isi 250 gram, itu sama berat si wadahnya ya, jadi 275 gram. Ini kemasannya pas banget nih teman-teman kalau misalkan mau dipakai untuk oleh-oleh ya, karena kentang Mustafa kan lumayan awet ya, bisa seminggu 2 minggu gitu kan. Jadi untuk oleh-oleh misalkan yang mau pulang ke luar daerah gitu, apalagi kayak ke luar negeri kan, ini sering banget dipakai untuk bekal haji atau umroh gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong soal rezeki ya, memang mencari rezeki itu kan udah menjadi kewajiban kita ya sebagai manusia di dunia ini. Mungkin caranya aja yang berbeda-beda. Jadi ada yang bekerja di bidang perdagangan, ada yang pertanian, ada yang mungkin perkebunan, pertambangan, terus pegawai-pegawai lah, jadi guru, jadi pengusaha gitu dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW ditanya ya, katanya pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama, beliau menjawab adalah perniagaan. Nah, untuk pekerjaan yang dulu pernah aku geluti ya di bidang perkantoran gitu, aku pernah kerja di rumah sakit, aku pernah juga ngajar di sebuah bimbel gitu kan. Tapi setelah dijalanin tuh 10 tahun lebih ya, akhirnya aku menjatuhkan pilihan kepada berdagang seperti sekarang ini teman-teman. Aku merasakan banget perbedaannya. Jadi bukan aku mengecilkan pegawai, bukan ya, aku sendiri alhamdulillah merasakan seneng banget bisa ngerasain kerja di kantor, bisa ngerasain ngajar gitu ya. Dan sekarang mungkin karena usia aku yang udah semakin bertambah, aku merasakan lebih enak berjualan gini, karena dengan berjualan kita
bisa nyambi anak-anak di rumah teman-teman. Kalau dulu waktu masih bekerja aku tuh ninggalin anak sama asisten ya yang ngomong di rumah, dan itu tuh berasa banget gitu kalau anak ditinggal, suka nangis, suka nggak mau ditinggal kayak gitu kan, kayaknya sedih gitu ya. Dan aku sering berdoa gitu biar bisa apa sih cara yang lain gitu, sedangkan aku tuh dulu nggak punya fashion berdagang, aku juga malu berdagang, aku yang nggak bisa nawar-nawarin gitu, pokoknya nggak aku banget gitu berdagang berjualan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu malah justru aku punya keberanian yang tiba-tiba muncul gitu dengan aku ngajar, terus tiba-tiba aku bikin kentang dan teman-teman suka, akhirnya aku berlanjut menjual si kentang Mustafa ini. Dan untuk menjual nasi kuning memang udah dijalanin ya sebulan gitu kan, tapi masih belum ada peningkatan. Ya nggak apa-apa, mungkin memang passion aku belum sepenuhnya di nasi kuning, jadi aku nggak masalah gitu nasi kuning belum lancar, belum laris, karena alhamdulillah Allah ngasih lagi kelarisannya ya, kelakuannya si dagangan aku ini laku dengan cara si kentang Mustafa. Jadi selain dari nasi kuning kan aku masih punya kentang Mustafa, jadi ya alhamdulillah masih tetap aku tekunin kentang Mustafanya, karena ini yang bener-bener bisa menghasilkan ya, bisa menambah pendapatan aku yang dari rumah aja ngurusin anak-anak. Aku juga bisa berbagi rizki sedikit ya untuk si teteh yang selama ini udah setia nemenin aku, bantuin aku. Jadi teman-teman yang misalkan sekarang masih bekerja, masih jadi pegawai, jadi apapun itu nggak masalah gitu. Nanti mungkin aja dengan bekerja di kantor bisa sambil jualan ya, ngejualin kayak ini nih kentang aku kan, aku open reseller gitu kan, teman-teman bisa sambil jualin gitu di kantor atau di mana aja. Jadi nggak menutup kemungkinan walaupun teman-teman kerja di kantor, kerja di sekolah atau di mana, bisa sambil berjualan juga, karena memang Nabi mengatakan bahwa pekerjaan yang utama adalah dengan berdagang gitu. Tapi yang jadi masalah sekarang kan kita berdagang kayaknya banyak gitu ya, bukan ngomong saingan sih, tapi banyak yang nyamain gitu. Nah itu tuh gimana caranya ya kalau misalkan kita dagang, ntar ini dagang ini juga sama, ini sama gitu. Nah kalau kita menyikapi ya dengan akal sehat, kita kan memang hidup berdampingan gitu ya. Kalau misalkan kita jualan ini laris, pasti teman-teman kepengen gitu kan, mau jualan juga deh kentang karena ngelihat Miss NN laris gitu. Nah itu tuh bukan sebuah saingan ya, kita jadi jangan menganggap itu saingan, karena itu jadi menambah motivasi kita teman-teman untuk lebih meningkatkan kualitas kita menjaga produk kita supaya pelanggan-pelanggan kita itu tetap setia sama dagangan kita gitu. Kalaupun banyak yang nyamain dagangannya, kalau orang udah loyal sama kita, udah seneng sama yang kita buat, kita jual, pasti balik laginya ke kita lagi teman-teman. Jadi nggak usah menganggap orang yang nyamain dagangan kita itu saingan. Kalau kita nganggap saingan, pasti yang ada nanti pikiran dan hati tuh jadi nggak enak teman-teman ya. Jadi kita bebaskan pikiran kita tuh untuk menganggap orang yang nyamain dagangan kita itu sebagai motivasi untuk memacu diri kita supaya kita lebih lagi, lebih baik lagi, lebih bersih misalkan ya, produknya lebih bermanfaat, lebih higienis, pokoknya yang lebih-lebih gitu teman-teman. Nah ya jadi gitu, jangan sampai kita sampai menjelek-jelekan juga produk orang lain gitu ya, dengan menyamakan produk kita gitu secara tidak langsung ya. Aku juga mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang pernah menyinggung atau apa pedagang lain gitu. Aku sendiri kadang mulutnya tuh suka lupa gitu, jadi mohon maaf sekali. Jadi kalau kita misalkan udah berkecimpung gitu ya, terjun di dunia perdagangan, kita
bisa evaluasi setiap hari atau seminggu sekali gitu teman-teman. Ya kira-kira seperti ini aja yang bisa aku sampaikan, semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum, see you, bye bye.